Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Putri Utami, NIM 230601812 dari jurusan Tadris IPA kelas A semester 6 IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang telah saya lakukan di rumah, yakni pembuatan media pertumbuhan mikroba. Simak video selanjutnya ya. Baiklah, sebelum kita melakukan percobaan, di sini saya akan menjelaskan mengenai topik bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pengenalan alat-alat laboratorium mikrobiologi. Kemudian ada sterilisasi panas kering. Yang ketiga yaitu sterilisasi panas basah. Yang keempat yaitu pembuatan media pertumbuhan PDA, potato dextrose agar. Dan yang terakhir praktikum pembuatan media pertumbuhan mikroba yang akan kita lakukan setelah penjelasan materi yang akan saya lakukan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat-alat yang digunakan dalam praktikum mikrobiologi. Namun sebelum itu, kita jabarkan terlebih dahulu apa itu mikrobiologi. Mikrobiologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari mengenai mikroorganisme. Kita ketahui bahwasannya mikroorganisme merupakan suatu makhluk hidup yang berukuran kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, kita biasanya menggunakan mikroskop sebagai alat bantu kita untuk melihat mikroorganisme tersebut. Contohnya mikroorganisme seperti bakteri, jamur, kemudian ada virus. Nah, itu kita bisa melihatnya dengan mikroskop. Alat-alat yang digunakan dalam laboratorium mikrobiologi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu alat elektrik, yang kedua yaitu alat gelas, yang ketiga yaitu alat non-gelas. Alat elektrik, misalnya yaitu autoklav. Autoklav adalah alat yang digunakan dalam laboratorium biologi yang berfungsi untuk mensterilkan alat-alat sebelum dan sesudah dilakukannya praktikum. Mengapa perlu disterilkan? Karena untuk mematikan mikroorganisme yang terdapat dalam alat tersebut. Selanjutnya yaitu alat gelas. Contohnya yaitu cawan Petri. Cawan Petri adalah alat yang digunakan untuk membiakkan suatu mikroorganisme yang biasanya terbuat dari kaca. Kemudian ada alat non-gelas, misalnya yaitu mikropipet. Mikropipet adalah alat yang digunakan untuk mengambil suatu larutan dengan volume tertentu yang biasanya digunakan untuk mengambil volume secara akurat. Topik selanjutnya yaitu mengenai sterilisasi panas kering. Sterilisasi panas kering merupakan suatu metode yang digunakan untuk mensterilkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Alat tersebut biasanya berupa oven yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat seperti cawan Petri, mikropipet, kemudian ada Erlenmeyer, dan alat-alat lain yang biasanya terbuat dari kaca. Kemudian ada sterilisasi panas basah. Sterilisasi panas basah adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mensterilkan alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk sterilisasi panas basah itu berupa autoklav. Nah, dalam prinsipnya seperti saat kita mengkukus alat dan bahan. Jadi, kita memanfaatkan uap dari air yang bertekanan tinggi. Baiklah, selanjutnya yaitu pembuatan media PDA. Media pertumbuhan mikroba adalah suatu media yang terdiri dari zat-zat makanan, nutrisi, yang digunakan oleh mikroba dalam proses pertumbuhan. Nah, media yang bisa digunakan dalam proses pertumbuhan mikroba salah satunya yaitu media PDA, potato dextrose agar. Nah, dalam media PDA itu digunakan kentang dan juga agar-agar yang digunakan sebagai nutrisi bagi pertumbuhan mikroba. Untuk cara pembuatan media PDA bisa disimak pada video selanjutnya ya.
Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.